Era tahun 80-an, pasar motor di Indonesia benar-benar dikuasai oleh motor bebek. Pasar roda 2 kala itu seperti yang kita lihat sekarang, di mana motor matic menguasai pasar dan hampir di setiap ruas jalan kita jumpai motor matic. Begitu pula dengan kondisi tahun 80-an. Meskipun masih belum begitu banyak kendaraan roda 2, namun hampir di setiap ruas jalan yang kita temui adalah motor bebek. Persaingan antar pabrikan pun cukup ketat. Mereka berlomba mengeluarkan motor terbaiknya agar mampu bersaing dan menjadi penguasa pasar. Pabrikan Jepang berlomba-lomba menyuguhkan teknologi terbaru dan diaplikasikan pada motor bebek dengan harga yang kompetitif agar dapat bersaing. Sedikit menoleh ke belakang bukan berarti untuk meratapi, namun mengenang betapa indahnya masa kejayaan motor bebek di kala itu. Lalu apa saja motor bebek yang pernah meramaikan bursa otomotif tanah air tahun 80-an dan berapa harganya sekarang? Berikut adalah rangkumannya. Yang pertama dari pabrikan Yamaha, ada Yamaha V80. V80 merupakan motor jadul yang tidak hanya tenar di eranya saja, tetapi juga saat ini V80 cukup begitu populer. Motor yang diproduksi dari tahun 1982 hingga 1986 ini menggunakan mesin 1 silinder 2 tak berkapasitas 79 cc. Mesin tersebut dapat mencapai tenaga 6,7 HP pada 7000 rpm. Lalu berapa harganya saat ini? Mari kita simak. Selanjutnya ada Yamaha Alfa. Di akhir era 80-an hingga masuk ke dekade 90-an, motor bebek Yamaha Alfa cukup tenar. Di awal peluncurannya di tahun 1988, Yamaha Alfa berhasil menyita perhatian para konsumen kala itu dengan spesifikasi yang disuguhkan cukup menjanjikan. Mesin menggunakan 2 tak dengan kapasitas 105 cc 1 silinder dengan mengunggulkan teknologi terbaru mereka, yaitu air scoop. Lalu berapa harga Yamaha Alfa sekarang? Berikut kita simak harganya. Lalu dari pabrikan Honda, ada Honda C700 dan C800. Si kembar yang lahir pertama kali pada tahun 1982 dengan ciri desain mengotak pada patok lampu serta bagian sen. Stop lamp juga mengotak. Pada masa itu desain seperti ini lebih futuristis ketimbang pendahulunya C70. Perlu dipahami, nama belakang motor ini mengisyaratkan kapasitas mesin. Meskipun kembar, namun perbedaannya terletak di C700 yang berarti motor ini menggunakan mesin dengan kubikasi 70 cc, dan pada kembarannya C800 berarti menggunakan mesin berkapasitas 86 cc. Perbedaan lain dari si kembar ini terlihat antara C700 dan C800, yaitu menggunakan identitas stiker body untuk C700, sedangkan C800 menggunakan identitas body memakai emblem
Dalam klaim yang diiklankan beredar, motor ini disebut paling irit kala itu. 1 liter bensin dikatakan dapat membuat motor ini menempuh jarak yang hingga 115 km dengan catatan kecepatan konstan 30 km per jam. Kedua motor bebek generasi awal ini menggunakan 3 percepatan dan menggunakan sistem pengapian platina. Sistem suspensi depan juga masih memakai as ayun dan rem tromol. Harga dari C700 dan C800 cukup menarik. Berikut kita simak harganya. Selanjutnya dari pabrikan berlogo S atau Suzuki, ada RC80. Tipe pertama yang diluncurkan oleh Suzuki Indonesia adalah Suzuki RC80 pada tahun 1982. Pada era itu sebagian besar komponen masih diimpor dari Jepang. Saat itu Suzuki RC80 berhadapan langsung dengan kompetitor 2 tak lainnya, yakni Yamaha V80 Robot. Keunggulan Suzuki RC80 ditandai dengan tenaga yang besar, mekanisme perpindahan gigi yang halus, dan stabilitas pengemudian yang sangat baik dibandingkan dengan Yamaha V80. Kelemahan utama jenis ini adalah masalah porosnya konsumsi bahan bakar dan oli samping jika dibandingkan dengan kompetitor tunggalnya tersebut. Untuk harganya sendiri, RC80 dijual dengan bervariatif tergantung kondisi kendaraan. Kemudian RC100, sepeda motor yang dirilis di pasaran Indonesia antara rentan tahun 1987 hingga 1994. RC100 merupakan pembaruan dari generasi sebelumnya, yaitu RC80. Di antaranya pada desain bodi serta peningkatan kapasitas mesin yang menggunakan mesin 100 cc bersama Yamaha Alfa dan Honda Astrea Prima memulai kiprah untuk motor bebek 100 cc. Selain disebut dengan RC100, motor ini juga kerap disebut dengan jet collet atau prapu. Harganya sendiri sangat bervariatif. Berikut kita simak harga RC100. Yang terakhir dari pabrikan Kawasaki, yaitu Pinterjoy. Pada waktu itu, Pinterjoy mengusung mesin berkapasitas 85 cc dengan teknologi yang selangkah lebih maju dibandingkan sepeda motor sekelasnya. Sepeda motor ini merupakan motor bebek pertama yang menggunakan CDI serta transmisi 4 speed. Seperti yang kita tahu, motor bebek lain sekelasnya masih menggunakan pengapian platina dan transmisi 3 speed. Meski demikian, Pinterjoy pada waktu itu tidak sepopuler Honda C-Series dan Yamaha V-Series. Sedikit peminat pada motor tersebut dikarenakan sulitnya on the deal. Untuk harga Kawasaki Pinterjoy saat ini adalah sebagai berikut. Nah, demikianlah ulasan mengenai motor bebek yang pernah lalu lalang di industri otomotif tanah air di era tahun 80-an.
Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian sudah. Tidak apa-apa. Terima kasih.